Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamzu litasdiqi wat tasawuri wa billadzi yalhi ma'nahu hari. Wal hamzu utawi istifham hamzah iku litasdiqi krana faedah tasdik, menuntut benar atau tidak. Wa tasawuri lan krana faedah tasawur, mencari gambaran yang benar, kita tasawur. Wa maknahu utai maknane hamzah iku hari patut apa maknahu bila dikelawan perkara yalihi kang ngiring-ngiringi apa alladzi ing hamzah. Perabot istifham, alat-alat untuk membuat istifham. Istifham itu dari kata faham. Anut wazan istaf'ala, berarti mencari kefahaman, mencari paham, menuntut kepahaman. Jadi istifham, kenapa kok diarani istifham? Adawatul istifham, alat-alat untuk menuntut kepahaman. Terus dimudahkan menjadi pertanyaan. Takon ora paham ya takon. Wong perkara ora paham ya takon. Bismillahirrahmanirrahim. Hal dan hamzah. Selain hal dan hamzah ya, selain hal dan hamzah, perabot istifham itu litolabi tasawur, untuk menuntut gambaran yang benar akan sesuatu. Mazidun, Z itu apa? Mazidun. Nah, kuwi tasawur gambaran. Nah, tasdek itu menuntut benar atau tidak. Hal Zaidun qaimun, apakah Zaid berdiri? Ya, na'am. Anane hal itu na'am atau tidak. Jadi selain hal dan hamzah itu menunjukkan arti tasawur. Sedangkan hamzah itu faedahnya dua, tasdik dan juga tasawur. Jadi nak cara memberi pertanyaan, cara membuat istifham itu ada huruf-huruf istifham, ada alat-alat untuk membuat istifham. Hamzah berfaedah tasdik dan tasawur. Hamzah berfaedah tasdik dan tasawur. Kalau hal berfaedah tasdik, hal hanya tasdik saja. Sedangkan selain hal dan hamzah itu faedahnya tasawur. Berarti cara secara mudahnya seluruh perabot selain hal dan hamzah itu faedah tasawur, hal faedah tasdik, sedangkan hamzah dua-duanya faedah tasdik dan juga faedah tasawur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, istifham itu ampreh paham, minta kepahaman. Tolabul ilmi bisya'in lam yakun ma'luman min qablu. Tolabul ilmi bisya'in lam yakun ma'luman min qablu. Mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Kuwi istifham. Pertanyaan, mencari tahu sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Kuwi jenenge tolabul ilmi, mencari tahu. Bisya'in lam yakun makluman qablu min qablu. Sadurunge ngerti terus apa jenenge, makane dipertanyakan.
Hamzah itu mempunyai faedah dua, yaitu pertama tasdek, yang kedua adalah tasawur. Tasdek adalah untuk memperoleh kejelasan informasi tentang benar atau tidak. Jadi menuntut mencari sesuatu yang benar atau tidak. Kuwi jenenge tasdek. Azaidun qaimun, ala zaidun qaimun. Azaidun qaimun, apakah Zaid berdiri? Bisa dijawab ya. Bisa dijawab tidak. Kuwi jenenge tasdek. Yang kedua adalah talabi tasawur. Memperoleh kejelasan informasi terkait individu. Ya, yang paling gampang adalah mencari kebenaran gambaran yang benar. Mencari gambaran yang tasawur kan sawara kan tadi gambar. Jadi mencari gambaran yang benar, mencari gambaran yang benar, kita tasawur. Afid dari Zaidun amfil masjidi. Afil masjidi. Zaid itu di rumah apa di masjid? Zaid itu di rumah apa di musola? Jawabannya orang iya atau tidak. Saya mau ada pertanyaan. Apakah Zaid di rumah atau di masjid? Masa ya. Orang nyambung ya. Apakah Zaid di masjid atau di rumah? Ya. Ya apa? Jawabannya mesti gambaran sing di butuh kebenaran, sing bener sing di iki Zaid di rumah atau di masjid. Jawabannya di rumah. Nah, umpama di rumah, di masjid, nah mau di masjid. Sedangkan tasdek jawabannya ya dan tidak. Apakah Zaid di rumah atau di masjid? Tidak. Itu makanya tasdek itu ya anane tidak ada perbandingan ono amera, tidak ada. Gampang sih lah, gampang. Ada bisun fil ina'i am asalun. Di dalam wadah ini legen atau ini madu? Legen. Sampeyan ngerti legen? Legen ana sing legen, legen bakul jamu. Ben sampeyan jamu terus ana legen. Ana sing legen sangka apa jenenge? Siwalan ana legen, ya. Kayak siwalan kan jenenge apa kae? Bedek, ya. Wong nek sing anu dujo sing akhire mengeluarkan alkoholi terus akhirnya dadine badek. Yes ya. Hamzah mempunyai faedah dua. Satu adalah tasdek, mencari benar atau tidak, menuntut benar atau tidak. Yang kedua adalah thalabut tasawur, mencari gambaran yang benar atau menuntut gambaran yang benar. Hamzah itu sesuai dengan huruf yang di dekatnya. Maknanya sesuai dengan huruf yang mengikutinya. Apabila fi'il afahimtal ilma, apakah kamu paham ilmu? Jawabannya apa? Ya atau tidak. Apa kamu paham ilmu? Ya, saya paham. Mana? Tidak, saya tidak paham. Afahimta al-ilma. Sepenting nek ra ana pilihane, ra ana ame, ra ana ataune, ya iku biasanya tasdik. Anta amil tabil ilmi, apakah kamu mengamalkan ilmumu? Ya. Apakah kamu mengamalkan ilmu? Tidak. Ya. Makane wong duwe ilmu iku
Man amila bima alima aurasallahu ilma malam ya lam, barang siapa yang menjalankan ilmu yang diketahui maka akan diberi ilmu yang belum diketahui. Sampe nak iso sithik-sithik langsung dilakoni. Mulai sing start kecil. Donga bangun tidur. Sampe ngerti ilmune ya maca donga, bangun tidur ora donga. Ya kawanan. Pak tangi aras-arasen. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Wis terus baru ngono ning kolah maca dongane ning kolah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sunai nak masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Terus bercermin ndonga meneh Allahumma hasin khuluqi kama ahsanta khalqi. Mangkat ngaji ya dongane ngaji. Ana rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ana Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa syahhir lana abwaaba fadlika ya rabbal alamin. Donga arep ngaji, rampung ngaji Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma hafidtu wa ma fahimtu fardudu ilayya idha hajati ilaihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Donga rampung ngaji. Atau maf'ul azaidan darabta. Jadi ada kalanya fi'il, ada kalanya fa'il, ada kalanya maf'ul. Azaidan darabta. Apakah hanya pada Zaid kamu memukul? Aridho Allahi talabta. Apakah hanya ridho Allah yang kamu cari? Nah ngapa didhisikke? Karena didhisikke menjadi taksis. Apakah hanya ridho Allah yang kamu cari? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi ya Allah anta maksudi, engkau tujuanku, wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Biasanya mau nambah zikir nafi isbat la ilaha illallah, la ilaha illallah, rampung terus ilahi anta maksudi ridhaka matlubi adini mahabbataka ma'rifatan. Baru ngono terus dia Fatihah terus zikir maneh ismi zat Allah dibuatin. Ana ping 200, ana ping 1000. Ana sing sak nafas 200, ana sing nafas ana sak nafas 100, sak nafas 1000. Ku acape sak nafas 1000. Aku tau nyoba sak nafas 500 tapi menggeh-menggeh. Sak nafas 500. Tapi yo nganggone tasbih ngono cepet. Yo ora terus wut. Apa tasbih teko nyelip yo ora wis. Sampeyan nyoba. Ora tak engko kan. Biasanya tak kegelangan. Ayo ngono. Cuman ya standar itu 200. 100 itu kesedhikan. 200, ya tahu 400. Cuman standar 200 lah. Ngono. Cuman kan terus 200 ping piro, nek ping 5 berarti 1000. Wis ngono. Nek ping 7 berarti 1000 400. Ada tanbih ya. Istifham dengan hamzah yang disandarkan pada fi'il itu bisa berfaedah tasdik dan juga bisa berfaedah tasawur. Melihat korena yang polafdiyah seperti halnya kemasukan am atau contoh nih adorabta zaidan amla, apakah kamu yang memukul Zaid atau tidak? Jawabannya tetap
Tetap apa jawabannya? Apakah kamu yang memukul Zaid amla atau tidak? Jawabannya ya anak-anak ame biasanya kan ya tasawur lah. Nah ning kene malah nak umpama mukul berarti apa jenenge tidak memuliakan, nak umpama tidak mukul berarti memuliakan. Terus meneh contohnya afaro kita minal kitab billati taktubuha. Apakah kamu setelah selesai menulis kitabmu? Apakah kamu selesai menulis kitabmu? Iki korenah maknawiyah. Jawabane ya selesai. Mau selesai ya selesai, mau belum ya belum. Nah sing dhuwur, apakah kamu yang memukul Zaid atau tidak memukul Zaid? Apakah kamu yang memukul Zaid? Apakah kamu yang memukul Zaid atau tidak memukul atau tidak? Apakah kamu memukul Zaid atau tidak? Jawabannya ya iya ngono asline ya iso lah. Makanya jenenge ihtimal ku ya ngono kuwi. Jawaban iya, ya yuk ya boleh. Terus mau saya memukulnya. Ya wong karang jenenge ihtimal bisa kedua-duanya. Yang ketiga antara hamzah dan madkhulnya terkadang dipisah dengan fa atau wawu. Afala ta'qilun, awala ta'lamu. Asline mone wa ala wawune ning ngarep. Akhire hamzah itu selalu kudu dadi sadar kalam. Itu menjadi awal kata. Makanya afala ta'qilun. Nah, itu satu tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nek mau hamzah saiki hal. Wa hal litasdikin bi aqsin ma ghabar wa dzul istifhami rubbama abar li amrin istiftain aw takririn ta'ajjubin tahakumin tahkiri tanbihin istibadin aw tarhibi ingkari ditaubihin aw takdzibi. Wa hal utawi istifham hal iku litasdikin karena faedah tasdik bi aksima kelawan sewalike perkara biaksin kelawan sewalike hukum ma utawi prabot ngono ya ma utawi prabot gobera ya kang keri apa ma walafdzul istifhami lho iki jadi khobar muqaddam ya. Wahal utawi istifham hal iku litasdirin kalawan faedah tasdik. Bi aksin iku kelawan sewalike hukum ma utawi prabot gobaro kang keri apa ma. Hal ki faedah litasdik sedangkan prabot yang lain itu sebaliknya yaitu tasawur. Wis ngono tok. Wis diterangke ngarep. Walafdzul istifhami rubbama abar utawi walafdzul istifhami utawi lafal istifham rubbama abara iku terkadang ibaratake apa lafzul istifham li amrin karena tuduh amar istiftain karena faedah milang-milang telidor atau takririn atau faedah netepake hukum ta'ajubin faedah gumun tahakumin faedah ngeguyu tahkirin faedah ngino tanbin faedah ngelingake istifadin faedah milang-milang adoh atau tarhibin faedah meden-medeni ingkari ditaubihin faedah ingkari ditaubeh mengingkari orang yang melehke atau takdzibin atau faedah bohong gorohake. Huruf istifham hal itu faedahnya litolabi tasdik menuntut kebenaran benar atau tidak. Hal Zaidun qaimun apakah Zaid berdiri? Jawabannya ya atau tidak.
Maka tidak boleh hal itu didatangkan amutasilah, karena amutasilah itu untuk menunjukkan salah satu perkara, untuk memilih bagi mutakalim bahwa mutakalim itu sudah tahu tentang nisbat. Hal zaitun qaimun am amrun. Wong hal itu adalah litasdek, hal itu jenenge istifham itu belum mengetahui hukum. Nah umpama ning mufrad am itu, karena am mutasilah itu faedah memberikan faedah kepada Sa'il bahwa dia tahu hukum. Sedangkan hal itu memberikan kepahaman bahwa mutakalim itu jahil bil hukmin. Maka terjadi tanakut, terjadi pertentangan. Jika am itu menunjukkan mutakalim sudah tahu, hal itu menunjukkan mutakalim belum tahu. Makanya tidak boleh hal zaidun qaimun am amrun. Jadi amutasilah itu menunjukkan seperti itu. Amutasilah adalah amilnya sama. Itu jenenge amutasilah. Berbeda dengan am yang mungqati'ah, yang amilnya berbeda, fiilnya beda. Seperti halnya pada jumlah hal akramta zaidan, apakah kamu memuliakan Zaid atau menghinakan Zaid. Jadi yang satu hukumnya memuliakan, yang satu menghinakan. Ini mungqati'ah, itu boleh. Tapi ketika mutasilah, apakah Zaid berdiri atau Umar, ini yang tidak boleh, karena hal itu menunjukkan mutakalim belum paham, sedangkan am menunjukkan mutakalim itu sudah paham akan hukum. Wong hal itu apakah Zaid berdiri? Jawabannya ya atau tidak. Mutakalim udah ngerti lah. Nah, apakah Zaid berdiri atau Umar? Dari koyo-koyone wis ngerti. Nah, sing berdiri ki Zaid apa Umar? Dari hukum berdiri itu sudah diketahui. Paham lah, gampang lah. Tapi ketika hal itu belum tahu berdiri apa ora. Lah nek dikai atau Umar kaya-kaya niki wis berdiri. Cuman yang dipertanyakan Zaid atau Umar, itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Istifham yang lain, istifham ya. Perabot istifham, alat-alat untuk membuat istifham itu ada yang berlaku satu sebagai amar, sebagai perintah. Seperti contoh aslamtum, apakah kamu Islam? Apakah kamu masuk Islam? Karepe ai aslimu, masuklah Islam. Nomor 2 istifta, milang-milang teledor. Milang-milang teledor. Kam dautuka, kam ing pira dautuka ngundang sapa ingsun ing sira. Sudah berapa kali saya memanggilmu? Sudah berapa kali saya memanggilmu? Iki kon maafke pembantu nak diundang ping bola-bali ora teko kon Kanjeng Nabi iki 70 kali memaafkan pembantunya. Kadang saking ribute apa-apa dicelukke ora maring maring. Ora cuman ping 3 kali tapi 70 kali harus memaafkan. Milang-milang teledor. Yang ketiga adalah takrir, menetapkan hukum. Hukum yang mendesak. Contohnya anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ini surat apa ini? Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, surat Anbiya ayat 62. Anbiya ayat 62. Qalu mereka berkata, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan kami, hai Ibrahim?
Dadi Raja Namrud sak Borholo sak apa sak punggawane ning lapangan Nabi Ibrahim masuk ning tempat ibadah. Buar ngono dihancurke kabeh karo kapak. Sing gawe iki pamanku Azar kok. Azar iki ana sing aranani pamane. Azar itu ana sing aranani pamane. Terus kapake kabeh hancur, sedangkan hancur wis rampung selesai hancur, kapake didualah. Dikalung wis sing paling gedhi. Bar ngono, Pak Ibu Hajar aja lho lha kok hancur kabeh. Mau sing Ibrahim sing mlebu. Ditangkape kok rene dijak ning lapangan. Wah, jak ning lapangan. Terus ngomong, ya ngowi, qalu anta fa'alta hadza bi alatina ya Ibrahim. Qalu anta fa'alta hadza. Qalu anta. Apakah engkau fa'alta hadza yang melakukan ini? Para yang rusak kabeh iki sing hancur berhala-berhala. Bi alihatina dengan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim. Jawab Nabi Ibrahim, qala bal falahu kabiruhum. Qala bal ora. Kabiruhum hadza, tapi ono hadza lho ya. Maka Nabi Ibrahim ora ngapusi. Kabiruhum hadza. Kabiruhum hadza. Kilo anune papake ning kene kok sing gedhi kuwi. Fas'aluhum ingkano yang tiku. Jangan wis takoni. Takoni sing gedhi kuwi takoni. Nak iso jawab, nak iso ngomong. Bal falahu kabiruhum hadza. Udah aku, tapi berhala yang besar ini yang merusak. Coba tanya padanya. Jika mereka bisa berbicara. Memang untuk menetapkan hukum sapa ki sing anu ngakhirin Nabi Ibrahim terus diobong karo Raja Namrud kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa ya naru geni ya naru kuni jadilah ya naru kuni bardan wa salaman menjadi dingin dan membuat keselamatan. Barda wa salaman ala Ibrahim. Sampeyan maca juajal ayatku ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wah, ya geseng sampeyan. Wong sampeyan asam muni geni ngono ya. Sampeyan nganu rokok slomet ki ngene itu panas wong ora dikersake kok. Lah kuwi Nabi Ibrahim ora kadung kepepet, mendesak itu. Wis diobong ya wis. Lah nek sampean ora ngopo-ngopo kok ya. Ora ngopo. Moro-moro Pak Atraksi nantok ya mlentung kabeh tangan. Nak pangeran ngersake apa gampang ya nah, pangeran ora ngersake wis kapak-kapak wae. Nomor papate takjub. Nah, kayak mau menetapkan hukum dengan mendesak ya, waktu mendesak. Nomor 4 adalah ta'ajub. Nahu qouli ta'ala hikayatan Sulaiman. Tafaqqadat tayra faqala mali la aral hudhuda kana minal ghaibin. Surat An-Naml ayat 20. Surat An-Naml ayat 20. Tafaqqadat tayra. Nabi Sulaiman memeriksa burung-burungnya. Faqala dan berkata, mali la arul hudhuda. Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Karena minal ghaibin. Apakah dia tidak hadir? Apakah dia tidak hadir? Manuk hudhud ndi ora ketok dhewe. Ngabsen manuk kan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk, bisa berbicara dengan hewan. Akhirnya iki mau narang teko kabar apik tak hukum tenan iki. Waduh itu. Jebule terus ngai kabar ana
ning negara Sabak seorang penguasa wanita jenenge Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Menyembah matahari. Akhire disurati innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya waqtuni muslimin. Ala ta'lu alayya. Itu doa. Masuk berserah dirilah kepada. Datanglah kepadaku dengan berserah diri. Ala ta'lu alayya waqtuni muslimin. Akhirnya Ratu Bilqis, iki kok wong kok kon tunduk ki piye sih? Akhirnya ana sing mreksa wis kaya hadiah wae, kaya hadiah Raja Sulaiman. Jebule Nabi Sulaiman terus ngene iki. Duwe patih iki sepupune jenenge Asif Barkhoya. Jenenge Asif Barkhoya. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis? Raja Jin Ifrit itu jin sing paling ampuh, jin sing kuat lah. Saya bisa mendatangkan Anda duduk hingga berdiri. Duduk karo berdiri pirang detik itu. Wah, terus ana Asif Barkhoya. Ya Nabi Sulaiman. Turfa'in sak kedepan moto. Sekejap mata. Wah, kuwi jenenge Asif Barkhoya. Ya wis, jelekke ngono. Iki dongane Asif Barkhoya. Lali dongane aku. Ana kuwi dongane Asif Barkhoya, ono wis ngono. Ora buka aku ora jarang ngono ke apa jenenge dongeng Asif Barkhoya. Terus akhirnya wah, ya Allah Gusti istanane megahe rak karuan. Akhirnya Ratu Bilqis itu terus akhirnya maring, singkat cerita akhirnya menjadi istrinya, masuk agama tauhid. Nabi tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Pisan kasah nomor 5 ki ya. Tahakum artinya menertawakan ya, menertawakan mukhatab. Seperti halnya ucapan orang kafir kepada Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaibu. Mereka berkata kepada Nabi Syuaib, "Asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya'u innaka la antal halimur rasyid." Surat Hud ayat 87. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu? Apakah agamamu? Nah, ini kan apakah salatmu ya? Apakah salatmu yang menyuruhmu? Yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang santun dan pandai." Nabi Syuaib, apakah ibadahmu yang menyuruh kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami. Awakmu ki agamamu ki melarang kami menyembah berhala-berhala ya, atau melarang kami mengelola harta yang kami kehendaki. Wes ya, lanjutannya esok ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa tasawwuri wa billadhi ma'nahu hari wa halitasdiri bi'aksi ma'wabar wa ladul istibami rubbama ambar li amin istibtahin aw taqriri ta'ajibin ta'agumin taqriri nabiyin istibtati aw tarhibi ingkarin taqriri aw tarhibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.